Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel IT Autodidak. Video sebelumnya kita sudah review software AI kamera ya. Saat ini saya juga akan review lagi untuk software absensi, tapi yang sudah diintegrasikan dengan model AI juga. Saya namai softwarenya yaitu AI Smart Absensi. Untuk software ini nanti silahkan teman-teman bisa download source code-nya ya di deskripsi. Mungkin teman-teman bisa otak-atik atau oprek lagi untuk dikembangkan lebih lanjut ya teman-teman ya. Software ini cukup sederhana aja ya teman-teman ya, tapi sudah diintegrasikan dengan model AI. Model AI yang saya integrasikan adalah YOLO 8 ya, YOLO versi 8 ini ya. Ini YOLO, kemudian juga dikombinasikan dengan face recognition. Yang ini ya teman-teman ya. Nanti buat teman-teman yang mau download silahkan ya, download aja linknya di deskripsi. Dan untuk password WinRAR-nya nanti saya tunjukkan di video ini. Jadi silahkan tonton video ini untuk bisa lihat passwordnya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana cara penggunaan software AI Smart Absensi ini ya. Sebelum teman-teman memakai AI Smart Absensi ini ya, ada beberapa package yang perlu diinstal ya. Untuk package-package yang perlu diinstal yaitu yang pertama, teman-teman harus install Python ya. Karena basic dari bahasa pemrograman untuk membuat software ini adalah bahasa pemrograman Python ya teman-teman ya. Silakan buat teman-teman yang mau download Python-nya, masuk saja ke python.org ya atau python.org. Bisa download di sini ya. Ini download seperti biasa ya. Download kemudian install next seperti biasa ya. Kalau sudah ya, teman-teman bisa cek apakah Python-nya itu sudah berhasil diinstal atau belum ya. Silahkan cek di CMD atau menggunakan command prompt dengan cara ketik Python min version. Oke. Nah, ini ya. Saya menggunakan Python 3.10.6. Saya merasa 3.10 ini Python yang ramah ya. Kemudian untuk package selanjutnya yang perlu diinstal itu ada ini, OpenCV, Face Recognition, Pillow, NumPy, Pandas dan sebagainya. Semua package-nya itu dipanggil di sini teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman belum install package-package tersebut ini ya, ini tidak jalan ya. Softwarenya nggak jalan. Kalau dimasukkan ke Visual Studio Code untuk kodenya, kalau belum ada package-nya biasanya ada di bawahnya ada garis bawah kuning ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk penginstalannya teman-teman bisa langsung copy ini ya. Setelah install Python terus install ini package-nya sudah saya sertakan di sini. Silahkan di copy aja, klik kanan ya. Klik kanan copy terus masukkan ke command prompt di sini. Installnya lewat command prompt. Klik kanan gitu ya, langsung nanti install sendiri. Semua package-nya langsung ke install. Nah, untuk face recognition ini butuh namanya delib. Kadang untuk penginstalan delib di Windows ini agak susah ya. Silakan gunakan yang ini. Alamat yang ini ya. Klik kanan, copy, pastekan ke command prompt lagi teman-teman ya, pastekan ke command prompt. Terus untuk YOLO 8 dari Ultratech memerlukan PyTorch teman-teman. Silakan juga install ininya, Torch dan Torch Vision, pastekan di command prompt. Kalau semuanya sudah diinstal ya, apa yang ada di sini, ada yang di dokumentasi ini diinstal ya. Silakan jalankan, misalnya teman-teman punya VS Code, jalankan melalui VS Code bisa ya. Tinggal run di sini ya. Bisa. Kemudian teman-teman kalau misalnya softwarenya dimasukkan ke folder ya, berarti teman-teman buka CMD atau command prompt dari folder tersebut ya. Misalnya saya masukkan untuk softwarenya ke folder musik, terus folder mesin absensi ini ya. Berarti tinggal klik kanan, show more option. Nah, saya pakai Git Bash di sini ya. Klik kanan, show more option, open Git Bash here. Nah, oke, langsung sudah menuju ke alamat
mesin absensi ini ya, langsung tertuju ke folder tersebut, yaitu folder mesin absensi. Nah, tinggal jalankan Python, terus nama dari programnya, AI, nama dari filenya ya, AI_absensi.py gitu ya, enter. Nah, ditunggu. Di sini sudah saya sertakan dengan AI model dari YOLO-nya, YOLO versi 8n.pt ini ya. Kalau belum, misalnya belum ada ininya, nanti kalau teman-teman internetnya jalan ya di PC atau tersambung ke PC, otomatis nanti YOLO 8-nya ini akan terdownload sendiri ya, karena sudah diintegrasikan ke software ini, ke AI Smart Absensi. Jadi sudah saya sertakan di sini. Jadi kalau belum ada AI modelnya, dia bakalan download. Tapi kalau sudah ada, ya berarti tidak download gitu ya. Nah, sekarang gimana sih cara penggunaannya? Ini software sebenarnya masih pengembangan saja ya teman-teman ya. Nah, dan juga untuk eksperimen. Silahkan teman-teman bisa kembangkan sendiri lebih lanjut ya. Ini masih banyak kekurangannya ya, dan mungkin nanti menemui beberapa atau banyak bug ya. Yang namanya juga software yang masih eksperimen. Sekarang kita lihat apa saja sih yang ada di software ini ya. Yang pertama ada sumber kamera di sini teman-teman. Untuk sumber kamera ini saya sediakan dua koneksi, yaitu kamera yang menggunakan USB dan yang menggunakan WiFi. Saya sudah mencobanya, yaitu yang USB menggunakan webcam ya, dan sekarang saya ini sedang menggunakan webcam. Kemudian yang kedua ini menggunakan koneksi WiFi ya. Saya sudah coba juga WiFi ini dengan SJ-Cam atau Action Cam teman-teman ya. Action Cam yang saya coba itu SJ5000X. Kalau menggunakan WiFi ini nanti silahkan alamat kameranya diisi ke sini ya. Kemudian kalau teman-teman pengen coba menggunakan HP, saya sih belum coba ini menggunakan HP ya. Android itu kan tidak bisa langsung terhubung kameranya ke PC ya. Walaupun teman-teman colokkan USB dari smartphone ke PC, itu dia tidak langsung bisa mengakses kamera. Untuk menjembatani itu silahkan berarti teman-teman download dulu DroidCam di HP dan juga di PC-nya. Baru nanti mungkin bisa diakses dari software ini ya. Kita lihat ada beberapa tab di sini ya. Ada tab absensi, registrasi, laporan, dan pengaturan. Untuk absensi ini ya, ini saya sudah on kameranya pakai yang USB ya. Untuk jenis absensi ini ada absensinya untuk masuk dan pulang ya. Jadi nanti kalau karyawan jatahnya masuk ya, berarti di sini dipilih yang masuk ya. Kalau jatahnya pulang, pilih yang pulang. Kemudian ini saya hentikan dulu ya. Nah, ada di sini button atau tombol mulai kamera. Kalau sudah tersambung kameranya ke PC, silahkan klik mulai kamera. Nah, ini ya. Kemudian akan muncul di sini ini bounding box warna biru ya dengan tulisan person. Ini adalah model AI YOLO versi 8 ya. Dia mendeteksi objek yang ada di frame kamera. Objeknya itu apa? Person ini ya, atau orang. Saya dideteksi sebagai orang. Kalau ini dideteksi sebagai botol, padahal ini botol. Kadang botol, kadang apa tadi itu? Tapi ini botol ya. Kemudian ini cellphone, HP ya. Nah, itu bagusnya YOLO versi 8. Kemudian kalau sudah tidak perlu dengan kameranya, silahkan klik hentikan kameranya. Kemudian kalau mau absen, ambil absensi. Coba, ini sih belum ada datanya ya, kita coba. Belum ada datanya ya. Ada dua tahap dalam pengambilan absensi ya. Yang pertama yaitu untuk pencegahan kecurangan ya. Ini si user atau orang yang mau absen itu harus mengedipkan mata dan juga harus menggelengkan kepala. Setelah itu baru nanti absensinya berhasil gitu ya. Dan yang masih kurang sebenarnya dari software ini nantinya adalah untuk anti spoofing ya. Jika teman-teman menggunakan video di HP ya, video pada HP
ya. Misalnya video teman-teman yang sudah registrasi di sini ya, kemudian di sini videonya taruh di depan kamera kayak gini ya. Kemudian ada gambarnya teman-teman, kedipkan mata dan goyangkan, itu si software ini masih mendeteksi kalau itu adalah orang asli ya. Nah, ini belum saya taruh anti spoofing. Nah, itu silahkan nanti teman-teman kalau mau ditambahkan silahkan tambahkan sendiri ya, supaya dia bisa mendeteksi bahwa itu bukan orang asli ya. Anti spoofing yang nantinya dia memberikan titik-titik di area wajah dan juga mendeteksi ada refleksi cahaya ya. Nah, ini kan kalau HP diginikan kan ada terlihat refleksi cahaya tuh. Nah, ini hentikan kamera dulu. Kemudian kita ke registrasi. Registrasi di sini ini untuk mendaftarkan pertama kali ya, supaya ketika pengambilan absensi atau proses absensi ini bisa dicocokkan dengan daftar registrasinya ya, atau wajah yang sudah diregistrasi. Sekarang kita praktekkan ya untuk registrasi dulu. Misalnya di sini namanya IT Otodidak. IT Otodidak 1 gitu ya. Jenis kelaminnya laki-laki, ID karyawannya misalnya 1, departemennya IT misalnya contoh gitu ya. Terus mulai kamera. Nah, ini tempatkan wajahnya di frame ya, kemudian lihat ke kamera, kemudian klik daftarkan. Oh, jangan pakai ini ya, jangan pakai kacamata supaya lebih akurat. Nah, oke. Ketika klik daftarkan, ini kamera otomatis capture ya, mengcapture foto. Kemudian di sini ada peringatan sukses, pengguna berhasil didaftarkan, ID 1, namanya, kemudian jenis kelamin. Oke, dah gitu ya. Folder penyimpanan dari registrasi ini nanti otomatis akan dibuatkan di sini ya teman-teman ya, di noun face ini. Nah, kalau belum ada di noun face ini ya, folder ini, otomatis si software akan membuatkan noun face, folder noun face untuk menyimpan hasil registrasinya. Kita lihat. Nah, ini ya. Ini tadi ya. Ini datanya gitu ya. Oke. Kalau mau menghilangkan registrasinya, menghapus ya tinggal hapus ini aja ya. Folder-foldernya aja ini ya, atau hasil registrasinya ini diklik kanan hapus aja, atau semuanya di noun face ini hapus aja folder noun face ya, karena nanti juga si software ini akan membuatkan folder ini ya, noun face ini. Terus kalau sudah kita coba ya, kita coba untuk absen ya. Oke, jangan pakai kacamata, lihat ke kamera ya. Nah, kedip mata, gelengkan kepala. Oke. Ini sensitif ya. Gelengkan kepala sedikit aja udah langsung terdeteksi, teman-teman. Itu berhasil ya, teman-teman ya. Terus kalau sudah berhasil nanti masuk ke laporan. Nah, oke, laporan ya. Ini laporannya sederhana aja ya. Ada ID, ada nama, tanggal, jam, terus status. Statusnya terlambat. Kenapa terlambat? Karena di pengaturan ini ada jam masuk, jam pulang yang bisa disetting teman-teman ya. Dan toleransi keterlambatan. Tadi jam masuknya adalah jam 12. Sekarang sudah jam 13.55. Berarti dideteksi terlambat. Ya, jam pulang jam 5. Oke, gitu ya. Misal contoh di sini jam masuknya kita buat misalnya jam 14 ya. Oke, simpan pengaturan. Kita absen lagi ya. Kita coba absen lagi ya. Nah, oke. Status masuk, kita lihat. Oke ya. Karena tadi sudah di setting ya. Jam 2 ya, 14 ini masuk ya. Nggak ada terlambat. Terus gimana kalau misalnya ternyata iseng-iseng kita absen lagi gitu ya. Oke. Masuk. Nah ya, kalau absen 2 kali ini nggak mau dia. Logiknya sudah terpasang di sini ya. Sudah melakukan absensi masuk hari ini. Ini laporannya juga bisa kita ekspor. Nah, misalnya absen. Kita simpan di musik ya. Absen, save. Oke. Oke, kita lihat ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Oke ya. Tuh. Gitu ya.
Terus untuk laporan harian ini masih belum sempurna sebenarnya ya. Ada beberapa bug nanti ya. Kalau yang terlambat belum tercatat ini teman-teman. Nah, ini sederhana aja ya, gitu ya. Ini masih banyak bug sebenarnya. Silahkan nanti kalau mau teman-teman silahkan perbaiki sendiri ya. AI Smart Absensi ini sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi ya. Misalnya untuk absen lebih dari satu orang sekaligus ya. Misalnya 2 orang berjejer gitu ya. Masuk ke frame kamera, dia langsung bisa mendeteksi ya siapa saja yang absen gitu ya. Kemudian tadi silakan ditambahi, mungkin teman-teman mau nambahi anti spoofing ya, supaya tidak mendeteksi benda atau objek ya selain real person atau selain benar-benar yang manusia gitu ya, atau wajah manusia benar-benar gitu ya. Kalau yang kayak video itu dia harusnya nggak mau ya, tapi ini masih mau teman-teman ya. Nih, kita coba dulu. Kedip tuh. Nah kan masih bisa nih ya, masih bisa mendeteksi ya. Silakan yang mau download, di-download aja, linknya ada di deskripsi ya. Dan nanti saya taruh password untuk WinRAR-nya. Silahkan tonton video ini sampai selesai untuk lihat passwordnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.